Bapak sidang ujian promosi dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sidang ujian terbuka promosi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi Warsito nomor induk mahasiswa 17300001604. Kami nyatakan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi dimulai. Saudara Promofedus ada dalam kondisi sehat? Ya, Bisa bercanda nggak? Iya. Lebih ganteng pakai dasi atau pakai jubah? dua-duanya ganteng. Dua-duanya. Sebelum saya memperkenalkan tim pemuji, izinkan saya menyapa tamu yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Farid Ma'ruf, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukmin IPIA. Yang kedua, Kiai Haji Dr. Andes Taufik Usman, Dewan Pembina Yayasan. Yang ketiga, Dr. Isfihani dan Ustadz Solihin LCMA, bagian pendidikan yayasan. Yang keempat, Dr. Fajar Sodik MA, Wakil Ketua STIM Surakarta. Yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Wildan MA. Siap, Prof. Selamat alumni. Iya. Promotor pemuji 1, beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah sudah bersama kita. Berikutnya Najib Kailani SPhilI MA PhD. Siap Bapak? Alhamdulillah, saya biasa manggil Ustadz. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 2 di sebelah kanan ketua. Yang ketiga, Bapak Dr. Sunarwanto SAG MA, penguji 3. Siap Pak Dokter? Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 3 sebelah kanan ketua. Yang berikutnya Ibu Rofah SAG BSW MA PSD. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Penguji 4, beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 2 di sebelah kiri ketua. Yang keempat, Bapak Dr. Muhammad Suhada SOS MHum. Siap Pak Dokter? Saya biasa manggil Romo. Ya, karena beliau banyak nulis tentang masyarakat Jawa dan antropolog ya. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Jakarta, duduk nomor 3 di sebelah kiri ketua. Yang terakhir Bapak Dr. Suhadi SAG MA. Sehat Pak Dokter? Penguji ke-6, beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, duduk nomor 4 di sebelah kiri. Disertasi ini membahas pergulatan identitas mantan preman secara kolektif dalam kelompok keagamaan dengan menjadi ikhwan di Kota Solo. Pergulatan identitas ini terjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 yang itu menandai berakhirnya pemerintahan otoriter serta terbukanya ruang demokrasi di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan kelompok Islamis dulu bergerak di bawah tanah untuk muncul menjadi lokomotif pergerakan penegakan syariat Islamisasi Kota Solo.
Kalau di Solo lebih anu ya, karena mereka sempat demo ke Solo. Demo ketika ada Iran Corner. Kalau di Jogja kan aman ya, Iran Corner itu. Kalau di Solo itu kan sempat berdiri dan didatangi gitu, didatangi. Dan yang datangi ya teman-teman saya. Saya tahu gitu, saya tahu. Sehingga itu pintu masuk sebenarnya. Saya sebagai pintu masuk dan alhamdulillah datanya saya lebih mendalam, meskipun dalam beberapa hal tidak semua saya masukkan ketika itu sifatnya apa? Yang rahasia gitu. Dan itu tidak semua saya bongkar di disertasi ini untuk menjaga keamanan saya juga. Menjaga keamanan saya juga. Ketua sidang, sekretaris, promotor, para penguji, dan hadirin serta yang bahagia ya, hari ini yang berbahagia, Ustadz Warsito. Saya panggil Ustadz. Nah, saya ingin tanya, kira-kira penelitian Anda ini itu letaknya di mana dalam studi-studi yang sudah ada itu? Ya, kelihatan sedikit saya itu. Terima kasih Pak Najib. Ini saya sulit ini. Baik, ini saya sampaikan ya, bahwa saya melihat bahwa semua atau hampir kebanyakan penelitian mengacu kepada ide-ide besar tentang gerakan, tentang penegakan syariat. Sementara di disertasi ini saya cuma ingin melihat bagaimana Pantan Preman kita lihat dari kehidupan mereka, bukan dari sudut pandang yang besar itu. Jadi tentang bagaimana mereka melatih baca Quran, bagaimana ide mereka ditumbuhkan, bagaimana mereka mencoba untuk bisa tetap eksis. Ini yang lebih kita eksplorasi di dalam tulisan saya ini. Sehingga kehidupan yang sifatnya pribadi ini sering lebih kita munculkan daripada ide-ide besar tentang bagaimana mereka membangun atau ide-ide besar tentang yang hari ini sudah dikaji, baik tentang ekonomi, tentang pemerintahan dan yang lain. Saking takutnya akhirnya dia kemudian bergabung ke kelompok Islam ini, gitu. Karena posisi dihajar habis-habisan ketika itu, dia merasa gitu. Akhirnya setelah diruqyah akhirnya untuk menyelamatkan diri dia juga bergabung di dalam satu kelompok keagamaan ini. Ini saya angkat. Tapi anak ini dulunya bukan anak yang nakal sejak lahir itu. Tapi memang tetapi terjadi prosesnya lagi. Saya kira ini bagian dari rehabilitasi mungkin gitu, Pak Dokter. Oke, ini. Kemudian yang kedua juga memposisikan individu itu sangat deterministik. Ya kalau dalam konteks ini mungkin ya sudah, pokoknya kalau preman itu masuk ke kelompoknya Espresso ya kemudian menjadi Puritan, kalau ke kelompoknya Jubaresku ya jadi jadi NU gitu ya. Jadi kultural gitu. Nah, pertanyaan saya yakin melihat kompleksitas. Ini kan yang ada wawancarai banyak gitu ya dalam waktu yang sangat lama. Ini kan kalau bahasa sekarang tentu saja individu-individu ini, informan ini punya kontrol, punya agensi gitu ya. Nah, kalau kita menarik kepada kritik ini, maka dinamika seperti apa Pak Promovendus yang bisa Anda ceritakan di sini gitu ya. Mungkin itu selama ini belum terceritakan dalam disertasi Anda, tapi menurut saya itu menarik untuk melihat dinamika personal, proses resistensi, proses adjustment gitu atau penyesuaian dengan dominant culture ya, dominant culture dalam dua kelompok ini. Nah, kira-kira Ustadz Warsito bisa nggak cerita dari berbagai informan yang diwawancarai, proses ini dinamika yang menunjukkan bagaimana negosiasi dan resistensi yang ditunjukkan oleh informan terhadap dominant culture tadi. Iya, terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan yang berat ya. Tapi ini kalau saya melihatnya seperti ini ya. Pertama, untuk yang di Espresso
ini pergaulan mereka ini pergaulan dengan teman-teman yang berhaluan Islamis. Lalu mereka supaya keberadaan mereka diterima oleh teman-teman sepergaluan, lalu mereka harus mengambil ustadz yang sesuai dengan kanan kiri mereka. Maka dipilihlah ustadz-ustadz yang memang memiliki satu pendapat tentang negara, tentang produk hukum dan semuanya harus sesuai dengan itu. Hal ini akhirnya menciptakan satu kondisi di mana kalau saya sampaikan di sini lebih akhirnya memproduksi emosional daripada kepada titik rohani ini, sehingga membuat kelompok ini mereka diterima oleh teman-temannya, tetapi di dalam diri mereka juga rentan karena pembinaan rohaninya kurang. Sementara di kelompok yang Jubah Rizky, ide-ide tentang apa itu negara itu tidak banyak dibicarakan. Mereka lebih, ayo sekarang kita ke kuburan siapa ini, wali siapa, di situ kiainya berdoa, nangis-nangis. Mereka seperti itu. Lebih kepada refleksi diri tadi, guys. Mereka lebih pada refleksi diri. Dari kelompok inilah saya akhirnya melihat bagaimana kelompok yang sudah 2022 sampai sekarang mampu bertahan, sementara kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang dibina oleh kelompok-kelompok Islamis ini hampir per hari ini mereka kayaknya tinggal nama itu. Kayak tinggal nama itu. Sayangnya memang tidak banyak kajian tentang premanisme yang saya kira di antara yang paling maju studi premanisme itu memang di Solo yang kontemporer ya. Tulisan-tulisan Pak Darmono tidak ada yang saya kira itu akan menjadi awal kajian tentang premanisme yang menarik, misalnya tentang Pangunci ya, paguyuban ngunjuk ciu, pemetaan juga antara lor kali, kidul kali, segala seperti itu. Saya kira menarik sekali. Sayangnya memang kajian-kajian ini enggak jadi dasar yang penting. Padahal kalau ini kontribusi untuk studi premanisme saya kira menarik. Terlepas dari itu ada beberapa pertanyaan dari saya. Bagaimana hubungan antara terutama saya kira yang espresso memang jauh lebih kompleks. Pertama espresso, bagaimana hubungan mereka dengan preman-preman ketika mereka setelah tobat itu bagaimana? Pak Dr. Suradi, mohon maaf nih, grogi saya mendengarnya. Langsung aja gitu. Kalau saya melihatnya di pembahasan saya ini di bagian tentang hubungan mereka dengan preman, berarti pada terjadi pergeseran kepemimpinan mereka ketika pemimpin yang lama sudah tidak kuat secara ekonomi mendorong kelompok ini. Karena mereka ini, saya sudah sampaikan kepada mereka, antum ini mohon maaf ya, kelemahan antum itu di dunia ekonomi. Lah kok ambil kegiatan sedekah, apa nggak keberatan kalian? Kan mereka ini antum itu layak disedekahi, kok malah sedekah gitu. Akhirnya pemimpin pertama yang dulu komitmen kita tidak boleh melakukan tindakan laskar itu tumbang, nggak kuat untuk membiayai lagi dunia sedekah kopi, sedekah nasi. Lalu terjadi pergeseran kepimpinan yang kedua ini akhirnya betul-betul dekat dengan dunia laskar, dan di sini saya sampaikan bahasanya akhirnya pendekatan berubah di hari maksud saya dengan preman yang lama dan gitu akhirnya pada kegiatan 17-an atau saya lupa Idul Fitri mungkin, mereka berkeliling mencari preman yang mabuk di jalan langsung dihajar. Tidak seperti dulu terjadi pergeseran tadi, sehingga mereka ke preman ini tidak lagi persuasif, menjadi lebih keras. Oke Mas, karena waktunya terbatas. Anti Syiah, sehingga mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan FPIS.
Oke, mungkin waktunya terakhir, kayaknya masih belum angkat topik. Dan dalam konstelasi politik lokal yang sekarang banyak dibicarakan tentang King Solo atau orang Solo. Tadi kan dari Dewan Syariat tadi itu kan sudah mulai ikut ketika Jokowi di Solo, lalu bergeser ke Rudi dan sebagainya. Dalam konstelasi politik lokal posisinya di mana? Kalau dulu yang penting bukan PDI, itu mereka dukung. Kalau sekarang mungkin yang penting bukan Jokowi, di kelompok Islami. Dulu ya, saya cuma ini di luar disertasi saya. Yang didengar orang sebenarnya malah itu. Saya kira perkembangannya seperti itu di kelompok Islam Solo. Yang penting bukan Jokowi kalau sekarang. Kalau yang belum angkat topik. Kalau yang rescue, Juba Rescue, apakah dia misalnya bagian dari relawannya Jokowi dan keluarga? 2014-2019 Bapak ketuanya Prabowo. Tapi 2024 ini Juba Rescue ke Anies. Gitu. Kalau ini jelas mereka menyatakan diri di pengajian-pengajian bahwasanya 2014-2019 ini mereka ke Prabowo. Lalu 2024 ke Anies. Ini disiarkan secara terbuka di pengajian mereka. Bahwasanya kita mendukung ini. Sehingga ketika penyoblosan partai, asal partai itu mendukung Anies, coblos tidak apa-apa. Awalnya kan dari Sazidiyah. Yeah. Apakah tidak terafiliasi dengan misalnya gerbang besar Tarekat Mutabaroh yang berlutfi dan lain sebagainya? Karena di sini kan akarnya ke beliau, ke Lutfi di tulisan Anda. Saya menanyakan itu. Kenapa Abah Ali tidak sesuai dengan Habib Lutfi? Untuk presiden tidak. Sejak 2014 berseberangan dengan Habib Lutfi yang mendukung Jokowi, tapi untuk Solo beliau mendukung Prabowo. Sejak dulu. Yang 24 yang 24. Nonton Pak Suyadi. Ya, pakai topi ini. Berharap sekali tidak pakai topi. Terima kasih Dr. Suwardi. Saya masih punya satu permintaan. Yang pertama, tolong untuk yang hadir ya, lesson learn yang Anda peroleh setelah melakukan riset dan jadi mahasiswa full time maksimal ini ya. Yang kedua, tolong dibuatkan satu kesimpulan dalam 1-2 kalimat saja yang bisa jadi oleh hadirin yang hadir ini dari isi disertasi Anda. Disertasi ini secara pribadi saya berharap menjadi cermin untuk pembinaan mantan preman, bahwasanya mereka tidak cukup diceramahi tetapi perlu pembinaan ekonomi, pembinaan hukum, sehingga mereka tidak lagi masuk ke dalam dunia mereka. Oke, terus kesimpulannya disertasi ini semoga menambah satu kajian premanisme di Solo yang lebih menitik beratkan pada kehidupan yang lebih nyata, yang kedepannya bisa diteliti sudut pandang istri. Saya tertarik bagaimana kehidupan premanisme dari sudut pandang dari keluarga istri. Itu saran ya Pak ya. Saran aja. Tapi udah dipotong Pak Ketua itu lagi mau tanya istri sebenarnya. Ya, nanti riset berikutnya tentang istri mantan preman ya. Baik, Pak Sekretaris ada. Makanya Saudara Promovendus, ujian telah selesai dan kepada para penguji disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sidang kami nyatakan diskors. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan Terpuji
kembali memasuki ruang sidang. Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor kami nyatakan dilanjutkan kembali. Penyampaian yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 1 Juli 2024 dan setelah mendengar jawaban promovendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam sidang ujian terbuka, maka kami menyatakan promovendus Warsito nomor induk 173 000160044 lahir di Sragen tanggal 5 Mei tahun 1982 kami nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada saudara diberikan gelar Doktor Studi Islam, konsentrasi studi Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar. Saudara merupakan doktor ke-907 Yogyakarta 22 Agustus 2024 atas nama Rektor Ketua Sidang Profesor Ahmad Muhtaqin. Penyerahan ijazah dilanjutkan pemindahan ikat topi toga. Jadi dimohon berdiri. Jadi dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari promotor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semuanya dan juga khususnya pada hari ini kelancaran ujian saudara Dr. Warsito. Kami ucapkan selamat pada Akhi Dr. Warsito. Saya jadi bangga yang pertama mengundang atau memanggil pada Pak Warsito sebagai Dr. Warsito. Selain itu kami ucapkan selamat juga kepada Yayasan Al-Mumin yang diwakili oleh Ustadz Farid Ma'ruf, Ustadz Taufik Usman. Kami ucapkan selamat juga kepada Pondok Mulki yang diwakili oleh Mudir Ustadz Yahya Abdul Rahman. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga selamat kepada Sekolah Tinggi Islam Al-Mumin yang diwakili oleh Dr. Zahruddin Fanani yang sekaligus juga alumni di Pascasarjana di sini. 4 atau 5 doktor dari Pak Dr. Fajar Sodik, kemudian Dr. Iswihani, kemudian Dr. Zahruddin Fanani, kemudian
Ini Dr. Warsito. Kevin Jaladri. Kevin Jaladri. Oh iya, itu 5 ya, Kevin Jaladri. Kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Yayasan Al-Mumin dan juga STIM atas capaian ini untuk mengurangi stigma-stigma yang ada pada pondok Nurki dan mungkin yang berafiliasi padanya. Yang paling penting adalah bahwa sebagai alumni pasca sarjana, program pasca sarjana UIN Songkejaga, kita mengharap untuk tetap menjaga nama baik institusi. Jadi tetap sebagai penasehat atau ustadz kelompok preman dan menjaga jangan sampai terlalu larut dalam saya ucapkan terima kasih juga kepada Direktur Pasar Sarjana dan Pak Wakil Direktur Pasar Sarjana sudah memfasilitasi Bapak Dr. Warsito sehingga selesai apa tadi istilahnya Pak? Injilitan. Waktu penuh ya? Waktu maksimal ya? Sebelum sidang ujian terbuka Profesor Dr. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditutup, perlu kami sampaikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, kami selaku pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan mendampingi Dr. Warsito dalam menempuh studi program S3 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai ujian terbuka mempertahankan disertasi dalam mencapai gelar doktor. Dengan selesainya studi Dr. Warsito, kami kembalikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta tempat bersangkutan mengabdi dan mengembangkan keilmuannya. Untuk keluarga, kalau nanti ada pamit Dr. Warsito ke Jogja bimbingan sudah tidak berlaku lagi. Dicurigai. Sidang ujian terbuka promosi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi Dr. Warsito kami nyatakan ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Promotor dan tim uji guna mengucapkan selamat dan jabat tangan kepada Dr. Warsito. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Ketua Sekretaris Promotor dan tim uji dimohon untuk foto bersama dengan Dr. Warsito. Salah. Kasih Ibu. Wah, Pak Jody dulu nih.